Dai Luoli berkata dengan marah, "Itu menyenangkan? Aku mungkin sudah mati." Meskipun dia sudah berhenti bergerak di udara, pantatnya masih bergetar ketika kakinya bergetar tak terkendali. Dia masih terengah-engah. "Lihatlah bulumu," Huo Yuhao menunjuk padanya. Dai Luoli melihat ke bawah tanpa sadar, dan terkejut melihat bahwa bulu putihnya menjadi merah pucat setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Selain itu, dia tidak dalam keadaan histeris bahwa dia ada di saat itu. "Apakah kamu tahu apa artinya ini? Elemen spiritual dalam jiwa bela diri kamu menyatu dengan jiwa bela diri asli kamu, elemen White Tiger. Ketika bulu kamu sepenuhnya berwarna merah darah ketika kamu melepaskan jiwa bela diri kamu dalam keadaan apapun, itu berarti evolusi jiwa bela diri kamu selesai. Ketika itu terjadi, jiwa bela diri kamu harus lebih kuat dari harimau putih biasa, dan keterampilan jiwa ofensif apapun harus mengandung unsur spiritual." Sudut mulut Dai Luoli bergerak-gerak ketika dia mendengarkan penjelasan Huo Yuhao. "Apakah kamu benar-benar saudara kandung aku?" "Tentu saja," kata Huo Yuhao dengan serius. Dai Luoli memaksakan tawa dan berkata, "Tidak bisakah kita menggunakan metode seperti itu di mana aku takut mati lain kali? Apakah kamu tahu bahwa aku benar-benar berpikir aku akan mati sekarang?" Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Ini hanya akan berhasil jika kamu merasakan sensasi seperti itu. Jika tidak, bagaimana mutasi jiwa bela diri kamu sepenuhnya dipicu dan dilepaskan? Jika mutasi kamu begitu mudah dilepaskan, mengapa kamu tidak dapat melakukannya selama 10 tahun terakhir?" Kegembiraan yang intens adalah cara terbaik untuk mempercepat rilis itu. Namun, aku sudah menggunakan metode ini sebelumnya, jadi itu tidak akan efektif dan menginspirasi waktu berikutnya. Ayo pergi. Dia mengaktifkan alat jiwa tipe terbangnya, dan Huo Yuhao membawa Dai Luoli ke udara sekali lagi. Dia menahan mereka di ketinggian sekitar 1000 meter saat mereka terbang ke barat. Huo Yuhao telah menggunakan kekuatan rohaninya untuk mensurvei segalanya sejauh yang dia bisa di sekitar mereka, dan belum mendeteksi alat pengintai udara ketinggian tinggi lainnya. Langit tidak terbatas. Meskipun dia bisa menutupi area yang cukup besar dengan kekuatan spiritualnya, dia tidak mungkin mencari setiap inci langit. Tentu saja, Huo Yuhao punya rencananya. Alat-alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi ini hanya akan muncul di lokasi penting strategi substansial. Misalnya, mereka hanya akan muncul di atas kota-kota yang bertanggung jawab atas pertahanan perbatasan, atau pada rute perjalanan penting. Dia seharusnya memiliki waktu yang lebih mudah jika dia mencari alat jiwa itu di tempat-tempat semacam itu. Mereka semua adalah alat jiwa kelas 8. Alat jiwa seperti itu akan sangat berguna di masa depan. Namun, Huo Yuhao harus melihat bagian depan barat sebelum semua itu. Dia harus melihat apa yang ada dalam pikiran Kekaisaran Matahari, karena mereka tidak melancarkan invasi lain untuk waktu yang lama. Huo Yuhao terbang ke arah barat, dan dengan cepat menempuh 200 km. Namun, ia mulai melambat setelah sekitar 150 km. Mengesankan, Kekaisaran Matahari Bulan telah benar-benar menginvestasikan semuanya ke dalam ini. Ada alat-alat jiwa pengawasan udara di mana-mana. Mereka menutupi setiap sudut seperti karpet. Tidak ada titik buta sama sekali. Huo Yuhao berhenti di udara dan tidak bisa tidak kagum melihat pemandangan itu. Visi Dai Luoli tidak begitu bagus, tetapi dia mendapat dukungan dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Dia bisa melihat banyak alat jiwa pengawasan udara di dunia spiritual 3 dimensi dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Dalam rentang itu, ada lebih dari 50 alat jiwa seperti itu, dan bahkan ada lebih jauh dari posisi mereka. "Kakak lelaki, apakah kamu pikir kamu dapat menyembunyikan kami dari hal-hal itu?" Dai Luoli bertanya dengan gugup. Setelah terbang untuk jangka waktu tertentu, emosinya telah tenang karena takut setengah mati sekarang. Dia tahu bahwa Huo Yuhao melakukan segalanya untuk kebaikannya sendiri, dan setelah mutasi jiwanya dipercepat dengan episode itu, dia jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat lebih jauh, dan dia akan masuk ke peringkat 40. Huo Yuhao berkata, "Aku tidak bisa menyembunyikan kami dari setiap jenis yang mereka miliki di luar sana, tetapi area efek deteksi spiritual aku cukup besar. Kami hanya harus menghindari tipe-tipe spesifik itu. Ada beberapa alat jiwa pengintai udara di antara mereka yang ada di langit yang secara khusus dimaksudkan untuk mendeteksi kekuatan spiritual. Namun, detektor kekuatan spiritual ini memiliki rentang yang relatif lebih kecil, dan tingkat kekuatan spiritual yang dapat mereka deteksi pada akhirnya terbatas. Huo Yuhao menyembunyikan kekuatan spiritualnya dengan sangat baik, dan dia tidak takut alat-alat jiwa ini menemukannya. Namun,
Dia akan ditemukan jika dia menggunakan imitasi dan memasuki area efek detektor kekuatan spiritual tersebut. Itu adalah alat jiwa yang harus dihindari Huo Yuhao. Mereka berjalan maju perlahan. Huo Yuhao terus-menerus menghindari alat jiwa pengintai udara yang bisa mendeteksi mereka saat mereka secara bertahap mendekati pegunungan Mingdou. Huo Yuhao terpesona dalam keheningan saat dia terbang. Gaya bertarung Kekaisaran Sanmun jauh lebih maju daripada 3 kekaisaran asli benua Douluo. Kekaisaran Sanmun menekankan pengawasan udara, dan akan menggunakan Legiun Insinyur Jiwa untuk memulai serangan kilat. Insinyur Jiwa ini melakukan serangan dan pemenggalan kepala yang akurat dan tepat. Selain fakta bahwa standar industri Kekaisaran Sanmun jauh lebih unggul daripada standar dari 3 kekaisaran asli benua Douluo, pemenang dalam perang ini benar-benar sulit diprediksi. Huo Yuhao harus membuat penilaian dan menghindari alat pengintai jiwa terus-menerus, jadi dia terbang dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari biasanya. Butuh 15 menit lama sebelum dia akhirnya bisa melewati di mana petak-petak besar alat pengintai jiwa itu mencapai. Pegunungan Mingdou terlihat jauh di cakrawala di bawah langit malam. Huo Yuhao tidak terbang terlalu dekat. Sebaliknya, dia berhenti ketika mereka berada sekitar 10 km jauhnya dari pegunungan Mingdou, dan membuka mata takdir di dahinya. Mata takdir mawar emasnya terbuka, dan Dai Luoli diliputi oleh keheranan sekali lagi. Dia merasa seolah-olah rohnya akan tersedot keluar darinya ketika dia menatap mata vertikal yang aneh itu. Untungnya, unsur-unsur spiritual jiwanya telah bangkit, dan ia memiliki fondasi tertentu dalam kekuatan spiritual. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ketika Huo Yuhao mengingatkannya. Efek gabungan dari mata takdir Huo Yuhao dan School of Destiny-nya memungkinkan dia untuk mencapai jarak maksimum 10 km dengan deteksi spiritualnya dalam satu arah. Tentu saja, melakukan itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Huo Yuhao menyentuh pegunungan barat di kejauhan, dan dia secara bertahap mulai menyapu daerah itu secara horizontal. Setelah itu, ia mensurvei dasar gunung barat, tempat kemah tentara Star Luo Empire awalnya berada. Ekspresi Huo Yuhao secara bertahap menjadi sangat serius dan serius. Dai Luoli tidak mengeluarkan suara. Dia bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Ada alat jiwa pengintai udara di semua tempat, dan satu kesalahan mungkin bisa mengekspos lokasi mereka. Dia sangat cerdas, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak mereka memasuki wilayah ini. Dia membiarkan Huo Yuhao memimpinnya, dan yang dia lakukan hanyalah mengamati dan mengamati sekelilingnya. Huo Yuhao terus mengawasi selama lebih dari 10 menit. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia selesai, tetapi berbalik dan dengan hati-hati terbang kembali ke jalan mereka datang. Dai Luoli menyadari bahwa ekspresi kakak laki-lakinya sehitam mungkin. Jelas, Huo Yuhao telah menyadari sesuatu yang penting, tetapi meskipun dia khawatir dan cemas, dia tidak bisa membuka mulut untuk bertanya. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang sampai mereka terbang keluar dari wilayah ini. Mereka terbang lebih cepat dalam perjalanan kembali, karena mereka memiliki pengalaman sebelumnya. Huo Yuhao tidak berusaha untuk menghancurkan alat pengintai jiwa udara ketika mereka meninggalkan wilayah yang berada di bawah pengawasan ketat. Sebagai gantinya, dia buru-buru mempercepat dan terbang menuju Imperial Radiant City. Luoli? Iya. Dai Luoli buru-buru mengakui ketika dia mendengar Huo Yuhao memanggil namanya. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Aku khawatir kamu tidak bisa terus menyembunyikan identitas kamu. Kamu akan mencari ayah kamu segera setelah kamu kembali, dan aku akan membawa kamu dan terbang ke kota itu. Kamu akan menemukan seseorang untuk mengungkapkan identitas kamu, dan memberitahu dia bagian penting dari intel." Kekaisaran Sanmun memainkan skema besar dan mematikan kali ini. Semua orang telah ditipu. Ah! Dai Luoli merasakan rambut halus di lehernya berdiri ketika dia mendengar kata-katanya. "Apa yang kamu bicarakan, kakak? Skema apa itu?" Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Kekaisaran Sanmun tidak berencana untuk menyerang kerajaan Bintang Luo sama sekali. Kami bukan target mereka." Tunggu sebentar." Dai Luoli sedikit bingung ketika dia berkata, "Mengapa mereka tidak ingin menyerang Star Luo Empire? Mereka telah menggunakan alat-alat jiwa kelas 9 dan dengan paksa membuka jalan, dan mereka juga benar-benar menghancurkan pasukan lapangan Northwestern kami." Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan seutas rasa takut melintas di bawah matanya. Dia hanya merasakan betapa mengerikan Kekaisaran Sanmun ketika perang benar-benar pecah. Tidak heran mereka harus menyegel pengawasan Kekaisaran Bintang Luo begitu ketat dan ketat. Mereka sebenarnya menggunakan strategi gertak sambal. "Apakah kamu tahu apa yang aku temukan tadi? Izinkan aku memberitahu kamu,
Kekaisaran Sunmoon mengambil alih kamp Angkatan Darat Northwestern, tetapi tidak ada satupun tentara dari Kekaisaran Sunmoon di tempat itu, atau di mana saja di sekitarnya. Hanya ada banyak alat jiwa defensif yang dipasang di pegunungan Mingdou, dan mereka telah membangun pegunungan Mingdou menjadi sesuatu seperti benteng. Aku masih tidak mengerti. Dai Luoli bergumam sedikit dengan putus asa. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, itu berarti Kekaisaran Sunmoon tidak pernah memiliki niat untuk menyerang kita. Mereka mengerahkan pasukan besar mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan sebelum ini, tetapi semuanya adalah ilusi. Dan mereka melakukan itu sehingga mereka bisa menipu kita untuk berpikir bahwa mereka melancarkan invasi besar-besaran terhadap kita. Prajurit mereka belum melintasi pegunungan, jadi bagaimana mereka akan melancarkan invasi hebat? Mereka yang memulai perang ini adalah Legiun Insinyur Jiwa yang sangat mobile, dan barisan belakang mereka memasuki pegunungan Mingdou setelah mereka dan menempatkan sejumlah besar alat jiwa defensif di pihak kita untuk membentuk front pertahanan serta front pengawasan udara. Mereka telah melakukan semua itu sehingga mereka dapat memutuskan semua informasi dan pengawasan dari pegunungan Mingdou, sehingga kita tidak yakin tentang keadaan atau situasi mereka yang sebenarnya. Dai Luoli bertanya, bagaimana tindakan ini bermanfaat bagi mereka? Ekspresi Huo Yuhao sangat menakutkan dan keras. Tindakan mereka bermanfaat bagi mereka karena mereka telah berhasil menyembunyikan tujuan sejati mereka dalam perang ini. Mereka tidak pernah bermaksud untuk menyerang Star Luo Empire dengan kekuatan penuh mereka. Sial, aku seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Jika aku adalah orang yang meluncurkan invasi, dan jika aku benar-benar ingin menyerang Star Luo Empire, aku pasti akan melakukan semuanya sekaligus. Bagaimana aku bisa berhenti di tengah seperti itu? Aku akan pergi jauh untuk menghancurkan perimeter pertahanan kedua Kekaisaran Bintang Luo, dan aku akan menghancurkan lumbung dan semua persediaan dan toko militer, atau aku akan menjarah dan menjarah kota-kota. Setelah itu, aku akan mengkonsolidasikan dan menstabilkan pertahanan di daerah-daerah yang telah aku taklukkan, dan menunggu lebih banyak tentara datang. Aku tidak akan menghentikan invasi aku tepat di perbatasan. Tujuan mereka yang lain adalah untuk menarik perhatian seluruh benua dengan serangan ini. Mereka ingin semua orang berpikir bahwa mereka bergerak melawan Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang akan dilakukan? Ini akan memobilisasi pasukan utama Star Luo Empire, dan ini akan memusatkan pasukan tersebut di sepanjang front barat. Kekaisaran Douling akan memobilisasi bala bantuan juga, dan bala bantuan Kekaisaran Jiwa Surgawi bahkan mungkin dikerahkan ke front barat kita. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, niat mereka yang sebenarnya akan terungkap. Jika tebakan aku benar, target sejati mereka bukanlah Kekaisaran Luo Bintang, tetapi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao tegas ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, tetapi ada banyak rasa sakit dan penderitaan di antara semua resolusi itu. Dai Luoli akhirnya mengerti, dan dia menarik napas dingin ketika berkata, kakak laki-laki, tebakanmu terlalu menakutkan. Namun, bukankah Kekaisaran Sunmoon membayar harga yang terlalu mahal untuk ini? Mereka telah memobilisasi beberapa legiun insinyur jiwa elit, dan mereka telah mengeluarkan beberapa alat jiwa kelas 9. Mengapa mereka berbalik dan menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi ketika mereka sudah membuat terobosan di sini? Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, perang telah dimulai, dan situasinya dapat berubah kapan saja. Kekaisaran Sunmoon memiliki alasan untuk pilihan ini. Pertama, Kekaisaran Luo Star memiliki sejarah terpanjang di antara 3 kekaisaran asli. Kami telah ada selama 10.000 tahun. Saat itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling masih satu, dan mereka disebut Kekaisaran Dou Surga. Kekuatan nasional Heaven Dou Empire sebanding dengan kita saat itu. Sampai sekarang, meskipun kekuatan Kekaisaran Bintang Luo tidak bisa dikatakan lebih kuat dari Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling digabungkan, kita masih jauh lebih kuat daripada mereka berdua, dan dasar kita dalam dan solid. Alat jiwa kelas 9 menakutkan, dan mereka secara paksa merobek pertahanan kita. Namun, tentara lapangan barat laut dan tentara lapangan barat masih di tempat. Meskipun kami telah mengalami kerugian besar, kerugian kami tidak dapat dianggap fatal. Ketika perang habis-habisan meletus, Kekaisaran Sunmoon tidak bisa menggunakan kerang meriam stasioner kelas 9 setiap hari, bukan? Mereka memiliki jumlah yang terbatas dari barang-barang itu, dan satu penggunaan berarti satu lebih sedikit di toko mereka. Mereka dimaksudkan untuk digunakan sebagai keberadaan strategis, sedangkan Kekaisaran Luo Bintang pasti akan menerima dukungan penuh dari Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling. Dalam hal ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir. Yayasan Star Luo Empire jelas merupakan yang terkuat dan terdalam dalam hal kekuatan nasional. Secara komparatif,
Kekuatan nasional Kekaisaran Jiwa Surgawi jauh lebih rendah daripada kita. Lebih jauh lagi, dilihat dari perbatasan Kekaisaran Bulan Matahari, perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang terhubung dengan Kekaisaran Bulan Matahari hampir sama panjangnya dengan perbatasan kita dengan Kekaisaran Bulan Matahari. Jika kamu harus memilih, siapa yang akan kamu pilih untuk menyerang? Penyesatan ini benar-benar licik, dan harus kuakui itu cukup spektakuler. Pertama, mereka menyerang perbatasan kita, dan mereka membuka celah sehingga pasukan mereka bisa didatangkan dari Kekaisaran Sun Moon kapan saja. Setelah itu, mereka mengambil pegunungan Mingdou. Barisan gunung di tangan kita memiliki arti yang berbeda dari ketika barisan gunung ada di tangan mereka. Kekaisaran Sun Moon terkenal dengan alat jiwa mereka, dan selain topografi yang fantastis dari pegunungan Mingdou, Kekaisaran Sun Moon memiliki keuntungan absolut dengan alat jiwa pengawasan mereka. Bahkan jika kita memiliki 2 pasukan lapangan lagi di pihak kita mungkin tidak dapat menurunkan pertahanan mereka di pegunungan. Mereka hanya perlu meninggalkan beberapa prajurit elit untuk bekerja sama dengan insinyur jiwa mereka untuk mempertahankan celah yang telah mereka buat di pegunungan Mingdou, dan itu sudah cukup. Dengan kesenjangan ini, Kekaisaran Luostar tidak akan berani memobilisasi terlalu banyak tentara untuk memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi, karena kita tidak tahu kapan Kekaisaran Matahari Bulan akan menyerang kita. Di masa depan, jika Kekaisaran Sun Moon mencapai kemenangan konklusif di medan perang melawan Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka masih bisa menyerang kita melalui celah di rentang Gunung Mingdou jika dan ketika mereka mau. Pertama, mereka mendapatkan keuntungan absolut dan mengendalikan kita, dan kemudian mereka mengubah kekuatan mereka melawan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Rangkaian taktik ini telah direncanakan dengan cerdik, dan kami tetap berada dalam kegelapan karena mereka memblokir semua upaya pengintaian dan pengawasan kami. Tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka mengubah target ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan absolut. Oleh karena itu, kamu harus melaporkan semua ini kepada Duk Harimau Putih secepat mungkin, sehingga ia dapat menyampaikan berita tersebut ke Kekaisaran Jiwa Surgawi, sehingga Kekaisaran Jiwa Surgawi dapat berhati-hati, dan ia juga harus meminta agar Do Kekaisaran Ling memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Sun Moon sedang menunggu semua bala bantuan kita untuk berkonsentrasi di sini. Ketika itu terjadi, mereka akan meluncurkan invasi lain melawan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan bala bantuan kami tidak akan dapat mencapai mereka pada waktunya. Punggung Dai Luoli basah kuyup ketika dia mendengarkan analisis Huo Yuhao. Tidak dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan situasi seperti itu. Jika semuanya seperti yang diprediksi Huo Yuhao, Kekaisaran Jiwa Surgawi benar-benar dalam bahaya. Saudaraku, apakah ada kemungkinan tebakanmu salah? Mungkin Kekaisaran Sun Moon sama sekali tidak memikirkan hal itu, dan mereka sama sekali belum mempertimbangkan untuk memulai perang habis-habisan? Kekanak-kanakan. Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata, jangan membantah dan menyangkal situasi hanya karena itu tidak menguntungkan. Apakah kamu mencoba menjadi pengecut? Dugaan aku hampir 90% kemungkinan untuk menjadi benar. Hanya menyampaikan semuanya ke White Tiger Duke, dan dia akan mengerti. Jangan sebut aku, katakan saja padanya bahwa kamu memikirkan semuanya sendiri. Katakan padanya bahwa kamu menyelinap ke perbatasan, dan kebetulan tidak ada alat jiwa pengintai udara di wilayah tertentu, jadi kamu melihatnya, dan menduga semua kemungkinan ini sesudahnya. Kamu harus mengatakan segalanya dengan tulus dan jujur, karena waktu tidak menunggu siapapun. Kekalahan Kekaisaran Jiwa Surgawi akan menjadi bencana bagi kita di masa depan. Dai Luoli menelan ludah saat merasakan tekanan datang dari tubuh Huo Yuhao. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku pasti akan menjelaskan semuanya kepada ayah aku dengan jelas. Kakak, kamu benar-benar jenius. Jika aku berada di posisi kamu, aku tidak akan bisa menghitung apapun. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, Genius? Bagaimana aku bisa menjadi jenius jika aku baru menyadari apa yang terjadi setelah semuanya dikatakan dan dilakukan? Orang dari Kekaisaran Sun Moon yang merencanakan skema ini adalah seorang jenius sejati. Saat ini, aku hanya bisa berharap bahwa gerakan mereka sedikit lebih lambat, sehingga kita dapat memiliki lebih banyak waktu. Namun, aku takut. Ada tenda besar di dalam kamp tentara. Tenda ini berbeda dari tenda lainnya, karena terbuat dari kulit, dan warnanya merah tua, seolah-olah sudah dicat darah. Lampu dan lentera menerangi keseluruhan tenda besar ini. Tentara berjalan masuk dan keluar terus-menerus, dan meskipun sudah larut malam, semua orang masih tampak sangat sibuk. Alat jiwa pengintai udara super tinggi telah hilang, mengeluarkan suara bernada takjub di dalam tenda ini. Ya, Marshal, utusan itu berbicara dengan hormat sambil berlutut. Ada sosok yang adil dan anggun berdiri di dalam tenda komandan.
Dia dibalut baju besi merah, yang dengan sempurna mengeluarkan tubuhnya yang elegan. Dia mengenakan jubah emas mawar di belakangnya, dan gambar kepahlawanan dan keberanian. Sebuah gambar burung phoenix merah berapi-api dicat di dadanya. Sayapnya terentang seolah-olah akan melambung ke langit. Kulitnya sangat putih dan lembut, dan sepertinya terbentuk dari kristal air beku. Dan air akan diperas jika seseorang mencubit kulitnya dengan lembut. Wajahnya cantik, tapi dia tampak agak kuyu, dan alisnya bersatu erat ketika ekspresi kontemplatif menghampiri wajahnya. Huo Yuhao akan terkejut jika dia melihatnya, karena orang ini, yang utusan itu sebut sebagai Marshal, adalah permaisuri kekaisaran matahari bulan saat ini, dan juga seseorang yang sangat dikenal oleh Huo Yuhao. Juzi. Juzi berdiri dan mulai mondar-mandir di tendanya. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, "Sampaikan perintahku segera, dan secepat mungkin tingkatkan pengawasan kita terhadap kekaisaran bintang Luo di perbatasan barat mereka. Jangan biarkan bahkan seekor lalat pun datang. Kami harus memutuskan setiap metode pengawasan yang mungkin mereka miliki." Iya. Utusan itu membungkuk, lalu segera berbalik dan pergi. Ada beberapa perwira tinggi berdiri di kedua sisi tenda. Mereka semua tampak kagum dan hormat di wajah mereka saat mereka menyaksikan Juzi. Kaisar Sun Moon Empire, Su Tianran, telah menunjuk Juzi sebagai panglima tertinggi ketiga pasukan mereka. Ketika itu pertama kali diumumkan, hampir setiap jenderal militer dan setiap pejabat non-militer mengira dia bercanda. Bagaimana mungkin seorang gadis yang baru berumur sekitar 20 tahun bisa menjadi panglima? Kaisar jelas menunjuk orang dari favoritisme. Namun, Su Tianran terlalu sombong. Dengan gereja Roh Kudus mendukungnya, dia dengan cepat menekan setiap suara yang menentang keputusannya, dan bersikeras bahwa Juzi diangkat menjadi panglima tertinggi ketiga pasukan. Tak lama setelah itu, perang dengan tenang memasuki tahap persiapannya. Apakah Su Tianran menunjuk seseorang karena dia bias terhadap orang itu? Ya, memang, tapi dia sudah melihat kemampuan orang ini, dan orang ini layak didukung dengan segala cara. Su Tianran tidak pernah meragukan kesetiaan dan komitmen Juzi. Dengan kata lain, Juzi adalah orang yang paling dia percayai di antara semua orang di sampingnya. Jika dia tidak memiliki Juzi bertahun-tahun yang lalu, Su Tianran akan mati karena upaya pembunuhan oleh adik laki-lakinya ketika mereka mencoba untuk mengklaim status putra mahkota. Juzi selalu berada di sampingnya dan melayani selama bertahun-tahun. Namun, Su Tianran tidak hanya bias terhadap Juzi, cukup baginya untuk memiliki begitu banyak keyakinan dalam menunjuk komandan-in-chief dari tiga pasukannya. Lebih penting lagi, dia menyetujui kemampuannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengizinkannya untuk bergabung dengan militer. Pada awalnya, dia hanya ingin dia dilatih dan marah di militer, tetapi dia tidak pernah berharap dia memiliki bakat luar biasa untuk urusan militer. Juzi telah mencapai hasil teladan ketika dia memimpin pasukannya untuk menghentikan beberapa pemberontakan, dan berhasil menekan pemberontakan dengan korban serendah mungkin, dan dalam waktu sesingkat mungkin. Su Tianran selalu terkejut setiap kali Juzi melaporkan berbagai strategi dan rencana yang dia gunakan dalam pertempuran. Juzi terlalu berbakat dalam urusan militer, dan strategi pertempuran dan taktik yang dia gunakan selalu berbeda setiap kali. Gagasannya berani dan imajinatif, namun mereka stabil dan didasarkan pada rasionalitas pada saat bersamaan. Su Tianran tahu bahwa dia lebih baik daripada dia dalam hal-hal seperti itu. Juzi secara bertahap membangun reputasi dan prestisenya sendiri di dalam militer dalam beberapa tahun yang singkat. Su Tianran telah memberikan perintah langsung dari Legiun Insinyur Phoenix Jiwa, salah satu dari 5 Legiun Insinyur Jiwa besar yang membentuk tangan yang melindungi bangsa, kepadanya. Dia telah lama dan keras merenungkan keputusannya untuk mengangkatnya sebagai panglima tertinggi ketiga pasukannya. Dia hanya memutuskan setelah dia merancang skema dan proposal untuk perang yang akan datang. Juzi sekarang melaksanakan rencana itu, dan sudah menyelesaikan langkah pertama dalam lamarannya. Semuanya berjalan sesuai dengan strateginya. Kali ini, pasukan yang dimobilisasi Kekaisaran Sun Moon lebih kecil dari yang dibayangkan Kekaisaran Bintang Luo. Mereka hanya memiliki 200.000 tentara. Namun, mereka semua adalah prajurit paling tajam dan paling elit. 6 dari 10 Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon ikut serta dalam perang ini, dan 3 diantaranya milik tangan yang melindungi bangsa, Fire Phoenix, Evil Tyrant, dan Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw. Legiun Tiran Jahat dan Legiun Terror Claw bertanggung jawab untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo. Juzi sangat menyesalkan fakta bahwa mereka tidak bisa membunuh Duk Harimau Putih, yang diselamatkan oleh seseorang dari situasi tanpa harapan. Jika Duk Harimau Putih mati, Juzi percaya bahwa rencananya akan berhasil 100%.
Pasukan barat Kekaisaran Bintang Luo akan dikirim ke kehancuran tanpa Du Putih Macan diperintah, dan akan berantakan dan kacau untuk jangka waktu yang lama. Dia kemudian dapat menjalankan dan menyelesaikan strateginya dengan santai. Dia terkejut bahwa Duk Macan Putih tidak terbunuh, tetapi dia masih berpegang teguh pada rencananya, bergantung pada pengawasan mereka yang tangguh. Kontrol Kekaisaran Sun Moon atas perbatasan terlalu kuat. Mereka menyaksikan setiap gerakan yang dilakukan Star Luo Empire. Seperti yang diduga Huo Yuhao, Juzi sedang menunggu kesempatan terbaik. The Starsky Do Luo, Ye Yulin ada di antara mereka yang ada di dalam tenda. Tenda ini tidak di perbatasan Star Luo Empire. Sebaliknya, itu terletak tidak jauh dari perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah Starsky Do Luo melewatkan kesempatannya untuk membunuh Harimau Putih Duk Dai Hao, ia segera membawa 2 legiun insinyur jiwanya kembali ke dalam perbatasan Sun Moon Empire dan bertemu dengan Juzi secepat mungkin. Hanya segelintir individu kuat di dalam tenda ini yang benar-benar tahu strategi dan rencana pertempuran Juzi. Komandan Legiun Jahat Tiran, Wang Yiheng, merendahkan suaranya dan bertanya, "Marshal, apakah kita akan terus menunggu?" Juzi menurunkan suaranya dan berkata, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan waktunya hampir tepat. Salah satu alat pengawasan udara kami yang sangat tinggi telah ditemukan, dan itu sangat tidak menyenangkan. Aku khawatir masalah akan muncul jika kita terus menunggu. Bala bantuan Dowling Empire untuk Star Luo Empire ada di sana, dan rencana kami mulai terbentuk. Kita tidak perlu mencari kesempurnaan, sehingga kita bisa bergerak di pihak kita. Guru Ye, dapatkah aku menyulitkan kamu untuk memberitahu Gereja Roh Kudus sehingga mereka dapat bekerja sama dengan kami? Kami akan bergerak besok pagi. Jenderal, kembali dan bersiap-siap. Kita harus melakukan segalanya dalam satu nafas kali ini. Kita harus menerobos sampai ke surga Do City." Iya. Para jenderal dan individu yang kuat ini lebih dari sedikit tidak yakin dengan Juzi pada awalnya, tetapi mereka telah melakukan segalanya sesuai rencananya, dengan mudah menghancurkan pertahanan perbatasan Kekaisaran Bintang Luo, dan hampir membunuh Duk Harimau Putih. Mereka sekarang mulai diyakinkan, terutama oleh gaya membingungkan Juzi dalam mengerahkan dan memobilisasi tentara mereka. Seringkali, para jenderal ini masih bingung, ketika mereka telah mencapai tujuan dari strategi pertempuran mereka. Intel yang mereka terima dari garis depan membenarkan bahwa Kekaisaran Bintang Luo ditarik dengan cara yang mereka inginkan, dan bahkan Duk Macan Putih, yang merupakan marshal terkemuka di seluruh benua, tidak menemukan rencana mereka. Juzi menekankan pada pengawasan. Kali ini, dia telah menggunakan hampir setiap alat pengintai jiwa di Kekaisaran, dan bahkan memobilisasi alat pengintai jiwa yang digunakan kota-kota Kekaisaran untuk pertahanan. Alasannya sederhana, jika mereka menggunakan alat-alat jiwa pengintai ini di perbatasan, mengapa kota-kota mereka membutuhkan alat-alat jiwa pengintai itu untuk pertahanan, selama perbatasan mereka tidak ditembus? Juzi bangkit. Lampu berkedip di matanya yang indah. Su Tianran tidak terlalu mobile dan karena statusnya, dia praktis berjuang atas nama Su Tianran. Dia mempercayainya lebih dari orang lain. Balas dendamnya telah dimulai, dan meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi bukan Kekaisaran Luo Bintang, menghancurkan Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah awal untuk menghancurkan Kekaisaran Bintang Luo. Perang akan pecah di semua lini. Di mana orang itu? Apa yang dia lakukan? Aku harap aku tidak bertemu dengannya di medan perang. Huo Yuhao diam-diam kembali ke Imperial Radiant City dan kembali ke kamar yang dia tinggali bersama Dai Luoli. Jelas, Dai Luoli tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Huo Yuhao telah mengirimnya ke kota tempat Duk Macan Putih ditempatkan sebelum ia diam-diam kembali ke kamarnya. Dia menasihati Dai Luoli lagi dan lagi sebelum mereka berpisah untuk tidak mengungkapkan apapun tentang dia. "Kenapa kamu berdiri di sana, Tuan Putri?" Huo Yuhao melihat Suyun berdiri di sebelah jendela begitu dia masuk. Suyun berbalik dan menatapnya. "Apakah kalian berdua masih memiliki kesadaran bahwa penjaga pribadi seharusnya memiliki? Kemana kalian berdua pergi sepanjang malam?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan putus asa saat dia menatap ekspresi marah Suyun. Suyun berbeda dari Dai Luoli. Dia adalah bagian dari keluarga kerajaan Star Luo Empire, dan dia tidak bisa tahu tentang hal-hal yang diketahui Dai Luoli. Dai Luoli telah menghilang. Aku sedang mencari dia di kota tadi, tapi aku tidak menemukannya bahkan setelah mencari waktu yang lama. Aku baru saja akan menemukan kamu dan bertanya di mana dia pergi. Dia menghilang? Suyun tertegun sejenak saat dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Kapan dia menghilang? Huo Yuhao menjawab, dia menghilang tidak lama setelah makan malam.
Aku tidak tahu di mana dia menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia pergi di sampul malam, dan dia belum kembali sejak itu. Suyun mengerutkan kening dan berkata, gerbang kota telah disegel. Di mana dia mungkin? Ayo pergi, kita akan mencarinya lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar saat dia berbicara, dan Huo Yuhao hanya bisa mengikutinya. Mereka mencari kota itu sebentar, tetapi bagaimana mereka bisa menemukan jejak Dai Luoli? Akhirnya, peluit yang menandakan majelis darurat terdengar. Matahari hendak mengintip ke cakrawala, dan Suyun segera menggigil kedinginan ketika dia mendengar peluit ini. Dia berkata, apakah musuh ada di sini? Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, tenang, jangan khawatir. Mari kita kumpulkan orang-orang kita terlebih dahulu dan menunggu pesanan. Baik. Ekspresi heran pada wajah Suyun memudar pada pengingat Huo Yuhao, tapi dia masih terengah-engah. Lagi pula, putri kecil ini tidak pernah berpartisipasi dalam perang sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya lebih cepat ketika dia berpikir bahwa pasukan Kekaisaran Sanmun mungkin telah menyeberang ke sisinya. Setiap prajurit yang ditempatkan di kota berkumpul dengan cepat, dan setiap perwira yang berpangkat komandan batalion atau lebih tinggi dipanggil untuk menghadiri konferensi. Huo Yuhao mengikuti Suyun ke markas militer. Suyun masuk untuk pertemuan itu, dan dia menunggu di luar. Dia bahkan tidak membutuhkan deteksi spiritual untuk menguping pertemuan ini baginya untuk membayangkan bahwa pertemuan darurat ini tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Sanmun yang menyerang mereka. Kekaisaran Sanmun bahkan tidak memiliki tentara di perbatasan Star Luo Empire, jadi bagaimana mereka bisa melancarkan invasi? Pertemuan ini mungkin terjadi karena berita bahwa dia telah menginstruksikan Dai Luoli untuk menyampaikan kepada Duk Harimau Putih mulai berlaku. Suyun keluar setelah beberapa saat, dan ekspresinya jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Kami tidak sedang diserang, katanya kepada Huo Yuhao dengan lembut. Oh, lalu apa pertemuan itu? Huo Yuhao bertanya dengan patuh. Suyun sangat bersemangat. White Tiger Duke telah datang dengan sebuah rencana. Kami sedang mempersiapkan serangan balik di pegunungan Mingdou, dan kami akan menyerang sesegera mungkin. Kali ini, pasukan cadangan kami juga akan berpartisipasi, dan kami akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Rekrut akan ada di belakang, jadi tidak ada salahnya bagi mereka, dan kami akan memperlakukan ini sebagai latihan-pelatihan. Tapi apapun yang terjadi, rekrutan masih pergi ke medan perang yang sebenarnya. Ayo cepat kembali. Mereka melakukan serangan balik di pegunungan Mingdou. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika mendengar berita itu, tetapi dia segera mengerti setelah itu. White Tiger Duke, dia mengharumkan namanya sebagai salah satu marsekal paling terkemuka di generasinya. Tampaknya Duk Harimau Putih percaya intel yang disampaikan Dai Luoli kepadanya. Pada saat seperti ini, Kekaisaran Luo Star tidak dapat mendukung dan memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi pada waktunya, bahkan jika mereka mau. Lebih jauh lagi, itu hanya bisa terjadi atas dasar dugaan Dai Luoli itu benar. Dengan kecerdasan Duk Harimau Putih, keputusannya haruslah serangan yang menyelidik, sehingga ia bisa mengamati dan mencari tahu bagaimana Kekaisaran Sanmun mengerahkan pasukannya dengan menyerang perbatasan. Jika situasinya seperti yang dikatakan Dai Luoli, maka pilihan terbaik Star Luo Empire adalah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengambil kembali kendali atas pegunungan Mingdou. Setelah itu, mereka akan menyerbu melewati perbatasan Kekaisaran Sanmun, menekan Kekaisaran Sanmun sehingga mereka tidak akan berani menggunakan kekuatan penuh mereka melawan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Keputusan ini jauh lebih baik daripada memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi secara langsung. Bala bantuan Kekaisaran Douling harus digunakan langsung melawan pegunungan Mingdou. Mereka hanya beberapa ratus kilometer jauhnya, dan jauh lebih jauh dari tujuan mereka jika mereka melakukan perjalanan menuju Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka terlalu jauh untuk menyelamatkan Kekaisaran Jiwa Surgawi, jadi pilihan terbaik adalah menyerang para penyerbu dan menarik pasukan mereka menjauh dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Semoga keputusan ini akan efektif. Huo Yuhao menghela nafas pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia bertanya pada dirinya sendiri, jika aku Marshal, apa yang akan aku lakukan? Mungkinkah aku seperti Duk Harimau Putih, dan membuat pilihan yang segera dan menentukan? Dia pasti akan membuat pilihan yang sama, tetapi Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak akan setegas Duk Macan Putih. Huo Yuhao lebih percaya diri dalam berurusan dengan Kekaisaran Sanmun, karena tidak ada yang bisa melakukan lebih baik darinya dalam menargetkan dan menghancurkan alat jiwa pengawasan Kekaisaran Sanmun. Pasukan cadangan Star Luo Empire dimobilisasi, tetapi situasinya harus seperti yang dikatakan Suyun. Mereka harus memperlakukan ini seperti latihan.
White Tiger Duck mungkin memimpin pasukan paling elitnya ke pertempuran dalam situasi seperti ini, tapi dia masih belum lupa untuk melatih tentaranya. Paling tidak, dia bermaksud urgensi perang ini untuk meredam prajuritnya sehingga dia bisa lebih mengontrol seluruh situasi. 4 gerbang Imperial Radiant City dengan cepat terbuka lebar. Pasukan akan jauh lebih cepat jika mereka keluar dari keempat gerbang pada saat yang sama, sementara garis dan kemajuan mereka akan terhuyung-huyung jika mereka semua harus pergi melalui gerbang yang sama. Huo Yuhao dan rekrutan lainnya berada paling jauh dari medan perang, jadi mereka secara alami ditempatkan di belakang orang lain. Komandan Batalion Huo Yuhao mengikuti Suyun keluar dari kota, dan memanggilnya dari samping kuda yang dia tunggangi. Iya? Suyun meliriknya. Suyun selalu memiliki keraguan tentang Huo Yuhao, tetapi karena dia memiliki keyakinan mutlak pada Dai Luoli, di samping fakta bahwa Huo Yuhao mungkin berasal dari Istana Duka Harimau Putih, dia memaksa dirinya untuk menerimanya. Selain itu, Huo Yuhao telah memberikan pengingat pada saat-saat penting dalam beberapa kasus. Dia bahkan tidak menyadarinya, tapi secara tidak sadar dia mulai mengandalkan Tang Dong ini. Aku ingin melihat situasi di depan, dan kemudian aku akan membawa kembali berita langsung untukmu. Bagaimana dengan itu? Huo Yuhao berbisik. Kamu ingin pergi ke garis depan? Seru Suyun pelan. Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya. Suyun ragu-ragu. Itu terlalu berbahaya, bukan? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, seberapa berbahaya itu? Aku hanya akan melihat dari jauh. Selain itu, kamu lupa bahwa aku juga seorang guru jiwa. Jangan khawatir, aku akan kembali untuk menemukan kamu dengan sangat cepat.